Salam hangat dan selamat datang kembali di Story Tanah Air. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami dalam menggali kisah-kisah legendaris dari penjuru Nusantara dan menghidupkan kembali warisan budaya dan kearifan lokal yang sudah ada sejak zaman dahulu. Jangan lupa untuk terus mendukung semangat belajar dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Dan kali ini, kita akan menggali salah satu kisah yang berasal dari Tanah Jawa, tepatnya di Candi Prambanan, sebuah tempat yang menyimpan cerita cinta dan dendam yang telah bertahan lama. Kisah ini melibatkan seorang raja yang ambisius, Bandung Bondowoso, dan seorang putri yang penuh pengorbanan, Roro Jonggrang. Bandung Bondowoso, seorang pangeran muda yang lahir dari percampuran dua dunia, hidup dalam bayang-bayang ayahnya, Raja Jin. Sejak kecil, ia ditinggalkan oleh ayahnya dan dibesarkan oleh ibunya, seorang manusia yang penuh kasih. Namun, kehilangan figur ayah membuat Bandung tumbuh menjadi pribadi yang keras dan ambisius. Ia menganggap kekuatan adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan pengakuan dan mengatasi luka masa kecilnya. Namun, di balik sifat kerasnya, Bandung menyimpan kelembutan yang hanya diketahui oleh mereka yang benar-benar dekat dengannya. Di antara para jin yang setia melayaninya, ada seorang wanita jin bernama Kinasih yang telah lama menjadi pendamping setianya. Kinasih adalah sosok yang anggun dan penuh cinta, seringkali menghibur Bandung di tengah kesendiriannya. Malam-malam mereka kerap diisi dengan percakapan mendalam, di mana Bandung membuka sisi rentannya, dan Kinasih selalu ada untuk mendengarkan. Kedekatan mereka kadang berkembang menjadi momen penuh gairah yang hanya mereka pahami, meski Bandung selalu merasa enggan mengikat diri sepenuhnya. Tidak hanya Kinasih, pesona Bandung juga menarik perhatian banyak wanita cantik lainnya. Baik manusia maupun jin, mereka terpesona oleh ketampanan dan kekuatannya. Salah satu wanita manusia yang paling menonjol adalah Ratih, seorang dayang istana yang cerdas dan menggoda. Bandung kerap terlibat dalam hubungan rahasia dengannya, berbagi malam-malam penuh keintiman yang disembunyikan dari pandangan publik. Skandal ini menjadi rahasia yang dijaga erat oleh keduanya, meskipun kadang menimbulkan kecemburuan di kalangan wanita lainnya. Kehidupan romantis Bandung menjadi labirin penuh intrik, dengan para wanita yang berusaha memenangkan hatinya dan skandal yang mengancam reputasinya. Di tengah semua ini, Bandung tetap merasa hampa. Meski banyak wanita berlomba-lomba mendapatkan perhatiannya, ia terus mencari sesuatu yang lebih. Ia mendambakan cinta yang sejati, yang bisa mengisi kehampaan di hatinya. Kehidupannya penuh gairah, tetapi juga diwarnai konflik dan rasa bersalah yang tak pernah ia akui kepada siapapun. Di balik sosoknya yang tampak sempurna, Bandung adalah pria yang rapuh, terjebak antara ambisi, cinta, dan skandal yang mengelilinginya. Perjalanan Bandung Bondowoso akhirnya membawanya ke Kerajaan Prambanan, sebuah wilayah yang terkenal dengan kemegahannya. Raja Prabu Boko, penguasa Prambanan, adalah seorang pemimpin yang tangguh tetapi angkuh. Bandung memandang Prambanan sebagai tantangan besar yang harus ia taklukkan untuk membuktikan kehebatannya. Dengan kekuatan jin yang ia panggil, ia memimpin serangan besar-besaran ke Prambanan. Pertempuran berlangsung sengit, tetapi kekuatan Bandung dan pasukan jinnya terlalu kuat untuk dilawan. Prabu Boko gugur di medan perang, meninggalkan kerajaannya tanpa pemimpin. Kemenangan ini membuat Bandung merasa di puncak kejayaannya, tetapi ia tidak menyadari bahwa takdirnya akan berubah ketika ia bertemu dengan Roro Jonggrang, putri tunggal Prabu Boko. Di istana yang hampir kosong, Bandung melihat Roro Jonggrang untuk pertama kalinya. Kecantikan dan ketegasannya membuat hati Bandung bergetar. Untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar ambisi. Namun, ia tidak tahu bahwa pertemuan ini akan menjadi awal dari konflik besar yang melibatkan cinta, dendam, dan pengkhianatan. Roro Jonggrang adalah seorang putri yang cerdas dan berani. Kehilangan ayahnya di tangan Bandung Bondowoso membuat hatinya dipenuhi kebencian. Namun, sebagai satu-satunya pewaris Prambanan,
Ia tahu bahwa dendam saja tidak cukup untuk melindungi rakyatnya. Ia harus mencari cara untuk menjaga kehormatan kerajaannya tanpa menyerah kepada musuhnya. Ketika Bandung melamar Roro Jonggrang, ia terkejut sekaligus muak. Bagaimana mungkin pria yang telah membunuh ayahnya memiliki keberanian untuk memintanya menjadi istri? Namun, ia menyembunyikan kemarahannya dengan kecerdikan. Ia memutuskan untuk memanfaatkan kesombongan Bandung dengan memberi syarat yang mustahil, membangun 1000 candi dalam 1 malam. Roro Jonggrang tahu bahwa syarat ini hampir tidak mungkin dipenuhi, bahkan oleh seorang pangeran sakti seperti Bandung. Namun, di balik rencana ini, ia menyusun strategi untuk mempermalukan Bandung dan menunjukkan bahwa Prambanan tidak akan tunduk begitu saja. Ia sadar bahwa taruhannya sangat tinggi, tetapi ia siap untuk mempertaruhkan segalanya demi rakyatnya. Bandung Bondowoso menerima tantangan Roro Jonggrang tanpa ragu. Ia yakin bahwa dengan kekuatan jin yang ia miliki, membangun 1000 candi dalam 1 malam bukanlah hal yang mustahil. Dengan kesombongan yang membara, ia bersumpah akan memenuhi syarat itu dan memenangkan hati sang putri. Di malam yang gelap, Bandung memanggil pasukan jin untuk mulai membangun candi. Suara denting batu dan sihir bergema di udara saat candi-candi mulai terbentuk dengan kecepatan luar biasa. Bandung berdiri di tengah hiruk-pikuk itu, merasa bahwa ia hampir menguasai segalanya, termasuk cinta Roro Jonggrang. Namun, di balik keteguhan hatinya, ada rasa ragu yang mulai tumbuh. Apakah Roro Jonggrang benar-benar akan mencintainya setelah semua ini? Pertanyaan itu menghantui pikirannya, tetapi ia menepisnya dengan ambisi. Baginya, menyelesaikan 1000 candi bukan hanya soal cinta, tetapi juga tentang membuktikan dirinya sebagai penguasa sejati. Di tengah pasukan jin Bandung Bondowoso, ada seorang jin wanita bernama Kinasih yang telah lama mencintainya. Kinasih adalah salah satu jin terkuat dan paling setia, tetapi hatinya terluka setiap kali melihat perhatian Bandung hanya tertuju pada Roro Jonggrang. Meski ia tahu bahwa cintanya tidak akan terbalas, ia tetap membantu Bandung dengan sepenuh hati. Namun, ketika malam semakin larut dan candi-candi hampir selesai, Kinasih mulai merasakan kecemburuan yang tak tertahankan. Ia mulai bertanya-tanya apakah kesetiaannya pada Bandung benar-benar berharga, terutama jika itu berarti membantu pria yang ia cintai mendapatkan wanita lain. Konflik batin ini membuatnya goyah. Kinasih akhirnya membuat keputusan yang berbahaya. Ia mendekati Roro Jonggrang secara diam-diam dan memberitahu sang putri tentang kemajuan pembangunan candi. Dalam hati, ia berharap tindakan ini akan menggagalkan rencana Bandung dan memberinya kesempatan untuk memenangkan hati sang pangeran. Namun, ia juga sadar bahwa pengkhianatannya bisa menghancurkan segalanya. Ketika mendengar kabar dari Kinasih bahwa candi-candi hampir selesai, Roro Jonggrang segera menyusun rencana untuk menggagalkan Bandung. Ia mengumpulkan para wanita desa dan memerintahkan mereka untuk membunyikan lesung dan menyalakan api di pagi buta. Ilusi fajar ini dirancang untuk membuat para jin mengira bahwa waktu telah habis. Sementara itu, Bandung Bondowoso terus bekerja tanpa henti. Ketika ia menyadari bahwa pasukan jinnya mulai meninggalkan pekerjaan mereka, ia menjadi bingung. Ia berlari keluar untuk mencari tahu apa yang terjadi dan melihat api serta suara lesung yang membingungkan. Ia segera menyadari bahwa ini adalah tipu muslihat Roro Jonggrang. Amarah dan kekecewaan menguasai hati Bandung. Ia tahu bahwa dirinya telah dikhianati oleh wanita yang ia cintai. Meskipun ia memiliki kekuatan untuk menyelesaikan candi terakhir, ia merasa bahwa kemenangannya telah direnggut dengan cara yang licik. Namun, amarahnya belum selesai. Ia memutuskan untuk memberi pelajaran yang tak akan pernah dilupakan Roro Jonggrang. Di tengah kemarahannya, Bandung Bondowoso menghadapi Roro Jonggrang di depan candi terakhir yang belum selesai. Ia menuntut penjelasan atas tindakan sang putri, tetapi Roro Jonggrang dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak akan menyerahkan dirinya begitu saja. Perdebatan mereka memuncak,
mengungkapkan cinta dan kebencian yang bercampur menjadi satu. Dalam amarah yang memuncak, Bandung mengutuk Roro Jonggrang menjadi patung batu sebagai bagian dari candi terakhir. Kata-kata kutukan itu keluar dari bibirnya tanpa ia sadari, meninggalkan penyesalan yang mendalam begitu semuanya selesai. Roro Jonggrang berubah menjadi patung yang indah, tetapi tak bernyawa, menjadi simbol cinta dan dendam yang tak terselesaikan. Setelah kutukan itu, Bandung merasakan kehampaan yang lebih besar dari sebelumnya. Cintanya kepada Roro Jonggrang tidak memudar, tetapi ia tahu bahwa ia telah menghancurkan sesuatu yang berharga. Dalam keheningan malam, ia meninggalkan Prambanan, membawa beban kesalahan yang akan menghantuinya seumur hidup. Setelah meninggalkan Prambanan, Bandung Bondowoso mengembara tanpa tujuan. Ia merasa bahwa kekuatan dan kejayaannya tidak lagi berarti. Setiap kemenangan yang ia raih kini terasa hampa, karena hatinya telah kehilangan sesuatu yang paling berharga. Rasa bersalah atas kutukan kepada Roro Jonggrang terus menghantuinya. Dalam perjalanan, Bandung mencoba mencari makna dari semua yang telah terjadi. Ia bertemu dengan berbagai orang yang mengajarkannya tentang cinta, pengorbanan, dan pentingnya memaafkan diri sendiri. Namun, luka di hatinya terlalu dalam untuk sembuh dengan mudah. Ia mulai menyadari bahwa kekuatannya sebagai pangeran jin tidak bisa menyembuhkan rasa sakit yang berasal dari hatinya sendiri. Di suatu malam, ia berdiri di bawah langit penuh bintang dan memikirkan Roro Jonggrang. Ia menyadari bahwa cinta sejati tidak selalu tentang memiliki, tetapi tentang merelakan. Keputusan itu membawanya menuju perjalanan spiritual untuk mencari kedamaian batin. Prambanan yang ditinggalkan Bandung Bondowoso kini menjadi simbol legenda cinta dan dendam. Candi-candi yang hampir selesai menjadi warisan yang mengagumkan, menarik perhatian para pelancong dari berbagai penjuru. Patung Roro Jonggrang di candi terakhir menjadi pusat perhatian, menggambarkan keindahan sekaligus tragedi. Rakyat Prambanan mulai menghidupkan kembali kisah ini melalui cerita-cerita yang diwariskan turun-temurun. Mereka memandang patung Roro Jonggrang sebagai lambang kesetiaan dan pengorbanan, meskipun didasari oleh konflik yang tragis. Tempat ini menjadi saksi bisu dari ambisi dan cinta yang tak terselesaikan antara Bandung Bondowoso dan Roro Jonggrang.